Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hai sahabat 10 Amazing. Ketemu lagi ya di program acara 10 Amazing. Tentunya hanya dari TV 10 dong pastinya, yang selalu memberikan inspirasi dan edukasi buat kita semua. Kali ini kita hadir menemani sahabat 10 Amazing semua di hari yang istimewa dan hari yang paling ditunggu-tunggu bagi umat muslim sedunia ini sahabat 10 Amazing, yaitu Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin ya sahabat 10 Amazing. Di hari yang spesial ini 10 Amazing akan menyajikan 10 tradisi lebaran nih sahabat 10 Amazing. Langsung saja ya sahabat 10 Amazing, check it out. Number 1. Idul Fitri atau Lebaran adalah hari raya keagamaan dan hari yang ditunggu oleh umat Islam di seluruh dunia setelah menjalankan ibadah puasa Ramadan nih sahabat 10 Amazing. Idul Fitri disebut juga sebagai hari kemenangan umat Islam karena telah berhasil mengalahkan hawa nafsu selama berpuasa Ramadan. Umat Islam memperingati Idul Fitri pada bulan Syawal menurut kalender Islam atau Hijriyah. Perayaan Idul Fitri dimulai dengan melakukan sholat Id pada pagi hari di hari pertama Idul Fitri. Umat muslim di Indonesia merayakan Idul Fitri dengan berkeliling sekitar hingga mudik untuk bisa bersilaturahmi dan bermaaf-maafan dengan orang tua, saudara, kerabat, dan juga tetangga di sekitar yang disebut dengan halal bihalal. Dan tradisi meminta maaf kepada orang tua disebut dengan sungkeman. Orang tua akan duduk di bangku dan anak-anak bersimpuh untuk meminta maaf atas kesalahan yang telah diperbuat selama ini. Biasanya, para orang tua menyediakan hadiah yang berupa uang untuk diberikan kepada anak-anaknya ataupun cucunya dan biasa disebut angpau. Tiap keluarga juga biasanya menyediakan makanan khas lebaran seperti lontong, ketupat, opor ayam, sambal goreng, dan lain-lainnya. Sungguh momen yang ditunggu-tunggu ya sahabat 10 Amazing. Number 2. Kita ke Bangka Belitung ya sahabat 10 Amazing. Penduduk Bangka di Kepulauan Bangka Belitung mempunyai tradisi unik untuk merayakan momen kebersamaan saat lebaran, yaitu bedulang. Tradisi yang biasanya dilakukan setelah bersilaturahmi dan bermaaf-maafan ini merupakan tradisi makan begara, yang artinya makan bersama. Namun karena penyajiannya menggunakan tudung saji, akhirnya disebut juga dengan nama bedulang. Uniknya sahabat 10 Amazing, saat menyantap makanan tidak boleh menggunakan sendok dan diharuskan pakai tangan. Jadi harus cuci tangan dulu, dengan aturan orang yang paling tua dulu yang cuci tangan, baru kemudian dilanjutkan dengan yang muda-muda. Makan bedulang adalah salah satu tradisi khas dari Belitung dalam menikmati sajian makanan. Seperti yang diketahui, tradisi makan bedulang memiliki keterikatan erat antara sistem sosial dan ekologi Pulau Belitung. Filosofi makan bedulang adalah rasa kebersamaan dan saling menghargai antar anggota keluarga maupun masyarakat. Makan bedulang menjadi pilihan yang tepat untuk menambah nilai kebersamaan bersama orang-orang terdekat. Dulang berisi beberapa menu makanan yang ditutup dengan mentudong atau tudung saji yang identik dengan warna merah. Menu makanan yang disajikan berisi 6-7 piring makanan tradisional khas Belitung. Menu makanan tradisional Belitung yang disajikan dalam bedulang yaitu ganggan kuning, ikan mangut, dan ikan cempedak goreng. Selain itu juga terdapat lalapan yang terdiri dari daun putat, gerunggang, daun singkong, tumis daun paki yang diambil dari tanaman sekitar, dan tak lupa sambal bawang. Number 3. Kita ke Yogyakarta nih sahabat 10 Amazing. Yogyakarta memiliki sebuah tradisi yang unik dan menarik saat Hari Raya Idul Fitri nih sahabat 10 Amazing. Tradisi ini disebut dengan Grebeg Syawal.
Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur Sultan atas hadirnya Hari Raya Idul Fitri setelah sebulan lamanya menunaikan ibadah puasa Ramadan. Dalam tradisi ini nantinya akan membawa gunungan untuk diarak dan dibagikan kepada masyarakat. Saat merayakan Grebek Syawal, biasanya keraton akan membuat gunungan yang berisi hasil bumi, ada buah serta aneka makanan. Gunungan ini kemudian dibawa oleh prajurit keraton keluar keraton dan melakukan iring-iringan. Setelah itu, gunungan dibawa ke Masjid Gede Kauman, Pura Paku Alaman, dan kantor Kepatihan untuk didoakan. Setelah upacara Grebek Syawal selesai, gunungan ini dibagikan kepada masyarakat umum. Gunungan dari upacara Grebek Syawal seolah menjadi makanan khas daerah istimewa Yogyakarta, padahal isinya hanya bahan-bahan pangan biasa. Namun banyak yang meyakini bahwa bahan makanan yang ada di dalam gunungan mengandung berkah. Oleh sebab itu, masyarakat berebut untuk mendapatkannya. Grebek Syawal sendiri bermula dari dakwah Wali Songo di Pulau Jawa, menyebarkan Islam di Jawa dengan melakukan pendekatan sesuai budaya yang ada. Gunungan yang jadi persembahan Grebek Syawal menjadi simbol persembahan raja kepada masyarakat untuk mengajak masyarakat memahami Islam yang sederhana, mempersatukan, dan penuh keselarasan. Selain itu, Grebek Syawal juga mengandung nilai-nilai pelestarian lingkungan, sehingga Islam yang dikenalkan kepada masyarakat adalah agama Islam yang dekat dengan alam semesta dan isinya. Number 4. Kata bakdo kupat kerap kali terdengar usai Hari Raya Idul Fitri nih sahabat 10 Amazing. Bakdo kupat adalah tradisi lebaran masyarakat Jawa yang biasanya digelar pada 7 hari atau 1 minggu setelah Hari Raya Idul Fitri. Bakdo sendiri memiliki arti lebaran, sedangkan kupat adalah bahasa Jawa dari ketupat. Kupatan adalah tradisi keagamaan yang berhubungan dengan tradisi Islam. Tradisi ini merupakan salah satu bentuk warisan budaya leluhur yang sampai sekarang masih dilestarikan. Waktu perayaan kupatan biasanya dilakukan seminggu setelah Hari Raya Idul Fitri. Biasanya masyarakat desa berkumpul di suatu tempat seperti masjid atau musola untuk melakukan selamatan dan seluruh warga membawa hidangan yang didominasi dengan ketupat. Hal ini merupakan perwujudan rasa syukur setelah mengerjakan puasa 1 bulan penuh dan disempurnakan dengan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Kupat dalam bahasa Jawa merupakan kependekan dari kalimat ngaku lepat yang berarti mengakui kesalahan. Oleh karena itu, saling berbagi dan memberi kupat di Hari Raya Lebaran Idul Fitri adalah simbol atas pengakuan kesalahan dan kekurangan diri masing-masing terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarga, dan terhadap sesama. Kupat tersebut direbus selama berjam-jam sampai matang. Makanan ini biasanya disajikan bersama sayur pelengkap seperti opor ayam dan lainnya. Warna isi ketupat yang putih melambangkan kesucian hati setelah kita meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan pada orang lain. Lalu daun janur yang dipakai juga mengandung makna jatining nur atau hati nurani. Ketupat sudah menjadi maskot makanan khas Lebaran. Namun dalam tradisi Jawa, makanan ini bukan hanya sajian pada hari kemenangan, tetapi mempunyai makna filosofis yang mendalam dalam tradisi Jawa. Number 5. Kita ke Lombok nih sahabat 10 Amazing. Di Lombok memiliki tradisi unik yang dilakukan oleh hampir 90% masyarakat Lombok. Tradisi unik yang dilaksanakan 6 hari setelah perayaan Hari Raya Idul Fitri itu disebut sebagai perayaan Lebaran Ketupat atau Lebaran Topat. Tradisi Perang Topat merupakan tradisi turun-temurun yang mulai dilakukan sepeninggal penjajahan Bali di Lombok di masa lampau. Tradisi ini dilakukan dengan cara saling lempar dengan menggunakan ketupat antara umat Islam dan umat Hindu Lombok.
Dengan menggunakan pakaian adat khas Sasak dan Bali, ribuan warga Sasak dan umat Hindu bersama-sama dengan damai merayakan tiap tahun di Pura Lingsar, Kecamatan Lingsar, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Tradisi perang topat yang diadakan di pura terbesar di Lombok peninggalan Kerajaan Karangasem ini merupakan pencerminan dari kerukunan umat beragama di Lombok. Prosesi perang topat dimulai dengan mengelilingkan sesaji berupa makanan, buah, dan sejumlah hasil bumi. Prosesi kemudian dilanjutkan dengan perang topat. Bertepatan dengan gugur bunga waru atau dalam bahasa Sasaknya rorok kembang waru, yakni menjelang tenggelamnya sinar matahari sekitar pukul 17.30. Perang topat merupakan rangkaian upacara sebagai ungkapan rasa syukur umat manusia yang telah diberikan keselamatan sekaligus memohon berkah kepada Sang Pencipta. Baru 5 ya sahabat 10 amazing yang kita sampaikan, masih ada 5 lagi loh tradisi lebaran. Makanya jangan kemana-mana ya sahabat 10 amazing, stay tune hanya di TV 10 yang menginspirasi dan edukasi. Sahabat 10 amazing, masih stay di TV 10 kan? Kalau di segmen pertama tadi kita sudah sampaikan 5 tradisi lebaran, sekarang kita akan lanjut ke 5 tradisi lebaran berikutnya. Masih penasaran kan? Yuk langsung saja. Number 6. Kita ke Sulawesi Utara sahabat 10 amazing. Warga kota Mobagu, Sulawesi Utara, punya tradisi unik bernama Bina Rundak saat Idul Fitri. Tradisi unik ini biasanya dirayakan warga perantau saat memasuki hari ketiga Lebaran. Dalam tradisi ini, para perantau asal Bolang Mongondau yang pulang kampung akan berkumpul dan menggelar tradisi Bina Rundak atau bakar nasi isi dalam bambu secara massal. Perayaan tradisi ini juga sebagai cara silaturahmi. Tradisi ini sengaja digelar sebagai ajang silaturahmi bagi para perantau yang mudik ke kampung halaman setelah sekian lama terpisah. Tradisi ini untuk memeriahkan puncak perayaan Idul Fitri di kampung halaman. Biasanya dalam momen perayaan ini sedikitnya ada ratusan orang yang ikut serta. Mereka berkumpul bersama ratusan perantau lainnya lalu bakar nasi jaha massal. Untuk diketahui, nasi jaha adalah salah satu makanan khas Sulawesi Utara. Berbahan dasar beras ketan dan santan, makanan ini dimasak dengan cara dipanggang setelah sebelumnya diisi ke dalam batang bambu berlapis daun pisang. Dalam tradisi yang digelar 2 hari setelah Idul Fitri ini, warga membakar nasi jaha di sepanjang jalan depan rumah mereka atau di lapangan terbuka. Kegiatan ini pun bisa menjadi ajang reuni bagi para perantau dengan sahabat lama setelah sekian lama berpisah. Tradisi Bina Rundak adalah tradisi yang sengaja dibuat warga yang pulang mudik dari rantau seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan, ataupun dari beberapa daerah lainnya di Sulawesi dan Maluku. Selain jadi puncak perayaan Idul Fitri, tradisi ini juga merupakan ajang bermaaf-maafan sebelum pemudik kembali ke tanah perantauan. Di puncak acara, nasi jaha yang sudah matang kemudian dinikmati beramai-ramai. Saat menikmatinya, sajian makanan ini diiringi tabuhan musik rebana serta alunan syair-syair pujian serta doa syukur. Number 7. Kali ini kita akan bahas yang sering dinantikan oleh anak-anak nih sahabat 10 amazing, salam tempel atau THR atau yang sering menyebut angpau. Bagi-bagi THR ini sudah menjadi tradisi untuk dibagikan kepada anak-anak kecil atau saudara yang masih belum mempunyai pekerjaan tetap. Momen ini yang paling ditunggu-tunggu. Banyak momen lucu dari pembagian THR ini, ada yang disawer bahkan disuruh antri memanjang ke belakang. Hari Raya Idul Fitri di Indonesia tidak hanya identik dengan saling bermaaf-maafan saja,
Namun ada tradisi yang melekat yaitu salam tempel. Salam tempel adalah pemberian tunjangan hari raya atau THR berupa sejumlah uang dari orang dewasa untuk anak-anak. Tradisi berbagi uang lebaran pertama kali dipopulerkan oleh Khalifah dinasti Fatimiyah di Afrika Utara pada abad pertengahan. Saat itu muncul tradisi membagikan uang, pakaian, atau permen kepada anak-anak muda dan masyarakat umum saat hari pertama perayaan Idul Fitri. Pada akhir era Kesultanan Utsmaniyah atau Ottoman, atau sekitar 5 abad kemudian, kegiatan bagi-bagi pada hari Lebaran itu mengalami perubahan hanya dalam bentuk uang tunai dan dibagikan untuk lingkup keluarga saja. Selain sebagai tradisi turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat, nyatanya pemberian salam tempel memiliki beberapa makna penting yang dapat dipelajari oleh anak-anak. Makna yang pertama ialah pemberian salam tempel untuk anak-anak dimaksudkan agar mereka belajar mengelola uang dan menabung untuk masa depan. Makna kedua, yakni salam tempel sebagai bentuk penghargaan atau hadiah dari orang tua kepada anak-anak mereka yang telah mencoba menjalankan ibadah saat Ramadan. Pemberian salam tempel diharapkan dapat membuat anak semakin termotivasi untuk melaksanakan ibadah serupa pada Ramadan yang akan datang. Ketiga, pemberian salam tempel diharapkan dapat menjadi contoh bagi anak-anak terkait perbuatan berbagi kepada sesama atau bersedekah. Pemberian uang kepada anak-anak saat Idul Fitri tak lepas dari pengaruh budaya Arab dan Tionghoa. Number 8. Lebaran di beberapa daerah juga memiliki tradisi yang hanya ada di hari raya saja, sahabat 10 Amazing, termasuk di kota Padang. Salah satu tradisi yang selalu ada dari dulu sampai sekarang di Padang adalah Manambang. Manambang merupakan tradisi yang ada di kota Padang. Manambang merupakan kegiatan secara berombongan yang dilakukan anak-anak untuk bersilaturahmi ke rumah warga dengan harapan mendapat tunjangan hari raya atau THR. Berbeda dengan tradisi lebaran pada umumnya yaitu bersalam-salaman kepada kedua orang tua dan sanak saudara, tradisi Manambang ini dilakukan oleh segerombolan anak-anak yang akan mengunjungi rumah warga seusai melaksanakan sholat Idul Fitri. Rombongan anak-anak tanpa didampingi orang dewasa yang biasanya terdiri dari 5 hingga 8 orang tersebut melakukan tradisi Manambang ini untuk mengincar uang baru. Pada saat melakukan tradisi Manambang, anak-anak kecil ini akan memberi salam kepada pemilik rumah, lalu disuguhi kue-kue lebaran. Bahkan anak-anak tersebut akan memperkenalkan diri ketika pemilik rumah yang didatangi belum saling mengenal. Usai menikmati kue-kue lebaran, saatnya anak-anak tersebut menerima uang THR mulai dari pecahan 1.000 hingga 2.000 rupiah. Tradisi Manambang ini menjadi momen menyenangkan bagi masyarakat Padang yang hanya bisa dirasakan sekali dalam setahun. Tidak hanya anak-anak yang menerima THR, pemilik rumah yang kedatangan rombongan anak-anak tersebut juga akan ikut merasakan kebahagiaan di momen Lebaran Idul Fitri. Walaupun tradisi Manambang ini sudah mulai berkurang, namun masih banyak anak-anak yang menjalankan tradisi Manambang ini di setiap Lebaran Idul Fitri. Wow, seru ya sahabat 10 Amazing, menjadi anak-anak yang masih bisa ikutan tradisi Manambang di Padang. Number 9. Kita ke Papua, sahabat 10 Amazing. Papua terkenal sebagai wilayah dengan umat non-muslim cukup banyak. Namun, toleransi antar umat beragama sangat kental sampai sekarang ini. Bahkan pada acara pawai lebaran pun juga diikuti oleh umat Kristiani untuk menabuh rebana keliling kampung. Lebaran di Papua disambut penuh sukacita oleh semua kalangan masyarakat tanpa terkecuali. Meskipun Islam bukan agama mayoritas, namun tetap dirayakan dengan meriah oleh seluruh orang yang ada di Papua. Salah satu yang biasanya menggelar tradisi perayaan Idul Fitri secara meriah ialah kota Kabupaten Kaimana yang terletak di Papua Barat.
Di kota seluas 18.500 km persegi yang dihuni sekitar 58.000 jiwa itu, sering diselenggarakan pawai hadrat pada hari kedua Idul Fitri. Pawai hadrat adalah tradisi yang dilakukan warga kota Kaimana setiap Idul Fitri dengan cara berkeliling sekaligus bersilaturahmi. Bukan sekedar berkeliling, karena pawai dimeriahkan dengan tabuhan gendang khas tanah Papua, tifa, sambil diiringi rebana dan selawat. Sambil berkeliling dan bersilaturahmi, warga kota akan menari bersama-sama. Tradisi tahunan pawai hadrat sudah dilakukan sejak 1970-an. Kegiatan silaturahmi hadrat ini biasanya dilakukan pada hari kedua Idul Fitri. Silaturahmi hadrat dilakukan selama 2 hari. Pertama berkeliling di dalam kota Kaimana dari Kampung Seran atau Seran, Kampung Bumi Surmai atau Kampung Anda Air, hingga ke Kampung Kaki Air. Dan pada hari berikutnya dengan menggunakan kendaraan roda 2 dan 4 keluar kota seperti Kampung Kroy, Kampung Baru, dan Kampung Coa. Iring-iringan rombongan silaturahmi hadrat berlangsung lambat karena sewaktu-waktu berhenti mendengar tabuhan rebana yang diikuti tarian dari para remaja masjid yang menari sambil melamba-lambaikan ranting dedaunan yang mereka bawa. Para peserta hadrat tidak perlu takut kehausan atau kelaparan karena warga menjajakan kue-kue dan minuman di depan rumah mereka khusus bagi rombongan pawai. Number 10. Setelah jauh kita ke Papua, sekarang kita ke Palu, sahabat 10 Amazing. Di kota Palu, Sulawesi Tengah, warga Muslim keturunan Arab hingga kini masih melakukan tradisi saling mengunjungi atau kembali yang disebut Iwat atau Lebaran Arab. Tradisi ini sudah dilakukan turun-temurun sejak puluhan tahun lalu dan diwarnai membagi-bagikan uang untuk sesama. Namun tradisi ini sempat ditiadakan selama 2 tahun karena pandemi COVID-19. Tradisi ini dinamakan Iwat dan dilakukan pada hari kedua Lebaran atau 2 Syawal. Sejumlah warga Muslim keturunan Arab mulai mengunjungi satu rumah ke rumah lainnya. Di setiap rumah yang didatangi, mereka membacakan puji-pujian terhadap Nabi besar Muhammad SAW, serta memanjatkan doa bagi pemilik rumah. Usai berdoa bersama, kemeriahan pun dimulai. Petasan dinyalakan untuk memeriahkan suasana sambil membagi-bagikan uang dari lantai 2 sebuah rumah tua yang nantinya akan dijadikan sebagai cagar budaya di Sulawesi Tengah. Orang-orang pun berhamburan memperebutkan uang yang dibagikan. Iwat sendiri memiliki arti yaitu kembali. Saling mengunjungi dan memberikan salam di setiap rumah yang didatangi adalah untuk memfitrahkan diri. Tradisi Iwat sendiri sudah berlangsung sejak puluhan tahun yang lalu, tepatnya sejak tahun 1920, dan merupakan tradisi yang sudah mengakar bagi warga keturunan Arab di Sulawesi Tengah. Iwat ini juga tidak hanya dihadiri oleh warga keturunan Arab di Sulawesi Tengah saja nih sahabat 10 Amazing. Beberapa warga keturunan Arab yang berasal dari luar Sulawesi Tengah turut hadir memeriahkan Iwat. Iwat juga dijadikan ajang silaturahmi bagi warga keturunan Arab yang berada di luar Sulawesi Tengah untuk berkumpul bersama. Momen yang selalu ditunggu-tunggu ya sahabat 10 Amazing untuk berkumpul bersama sanak saudara dan juga kerabat. Oke, sahabat 10 Amazing, itulah tadi 10 tradisi saat Lebaran yang ada di Indonesia. Tak terasa sudah 1 bulan ya, 10 Amazing menemani sahabat 10 Amazing semua. Semoga bermanfaat ya sahabat 10 Amazing. Selamat berhari raya berkumpul bersama kerabat dan sanak saudara ya sahabat 10 Amazing. Dan jangan lupa saksikan selalu program-program unggulan di TV 10 ya sahabat 10 Amazing. Tentunya yang sangat menginspirasi dan edukasi. Bye-bye.